Supraventricular tachycardia atau SVT merupakan takikardi yang pusat elektropatologisnya di atas bundle of His dan menyebabkan detak jantung lebih dari 100 kali per menit. Irama yang dipercepat itu bisa menyebabkan morbiditas yang signifikan jika terjadi berulang. Beberapa tipe umum yang sering dijumpai dari SVT paroksismal itu atrioventricular nodal retrant tachycardia atau AVNRT, kemudian atrioventricular reciprocating tachycardia atau AVRT, dan atrial tachycardia atau AT. SVT itu mempunyai insiden yakni sekitar 35 dari 100.000 orang per tahun dengan prevalensi 2,29 dari 1.000 orang. Kejadian AVNRT lebih sering terjadi pada dewasa, yakni 50-60%. AVRT lebih sering terjadi pada anak-anak, yakni sebesar 30%. Data yang dipublikasikan itu bervariasi ya, bergantung pada karakteristik pasien yang diteliti, modalitas diagnostik untuk mengidentifikasi SVT, dan definisi spesifik yang digunakan dalam sebuah studi. Sebuah studi oleh Hinkel dan kawan-kawan yang melibatkan 301 pria dengan usia rata-rata 56 tahun itu menyebutkan angka kejadian SVT sebanyak 76%, yang mana 20%-nya itu mempunyai penyakit jantung koroner. Sebaliknya, Clark dan kawan-kawan menganalisis frekuensi SVT pada populasi sehat dengan usia antara 16 sampai dengan 65 tahun, melaporkan angka kejadian SVT hanya sebanyak 12%. Studi sudah menunjukkan bahwa insiden SVT itu meningkat seiring dengan usia dan adanya penyakit jantung struktural yang mendasari. Bagaimanapun, insiden SVT sulit untuk dihitung secara tepat karena tingginya episode asimptomatik pada beberapa pasien. Kemudian masuk ke bab mekanisme elektrofisiologi. Sistem konduksi jantung berasal dari atrium hingga otot jantung ventrikel. Pada keadaan jantung normal, miokard atrial dan ventrikular itu terpisah secara elektris kecuali pada nodus atrioventrikular atau AV node dan bundle of His. Pembentukan impuls secara tipikal berasal dari nodus sinus dan impuls itu dilanjutkan melalui miokard atrium menuju AV node. Peran penting dari struktur ini adalah untuk membiarkan konduksi impuls itu bisa berjalan ke ventrikel. Bagaimanapun yang tak kalah penting adalah perlambatan searah oleh AVN yang melambatkan konduksi dari atrium menuju ventrikel sehingga pengisian ventrikel itu bisa terjadi. Setelah AVN terdapat konduksi cepat melalui sistem His-Purkin dengan cabang berkas kanan dan kiri terkait yang terbagi ke miokard ventrikel. Seluruh takiaritmia jantung itu dibentuk oleh satu atau lebih mekanisme termasuk gangguan dari inisiasi impuls atau otomatisitas atau mekanisme terpicu, triggered activity, kemudian abnormalitas dari konduksi impuls atau re-entry, ataupun kombinasi keduanya. Gangguan inisiasi sering disebut sebagai otomatisitas dan abnormalitas konduksi disebut re-entrant. Jaringan yang memperlihatkan otomatisitas abnormal yang mendasari SVT itu terletak di atria, AV junction, atau pembuluh darah yang berkomunikasi langsung dengan atria seperti vena, vena cava, atau vena pulmonalis. Automatisitas atau inisiasi impuls spontan adalah kemampuan sel jantung untuk depolarisasi secara spontan, mencapai ambang potensial dan melanjutkan potensial aksi walaupun tanpa adanya stimulasi elektrik eksternal. Automatisitas terganggu bisa disebabkan oleh automatisitas abnormal atau automatisitas bertambah atau enhanced automaticity. Automatisitas bertambah artinya percepatan pembentukan potensial aksi oleh jaringan pacemaker normal dan ditemukan pada nodus sinus, begitu juga pada beberapa pacemaker tambahan yang bisa menjadi pacemaker fungsional di bawah kondisi tertentu.
Automatisitas abnormal itu terjadi pada sel jantung hanya pada saat terdapat abnormalitas pada potensial transmembran, khususnya depolarisasi potensial membran. Automatisitas abnormal itu bisa terjadi di mana saja bagian dari jantung. Hal ini bisa dipicu oleh obat, beberapa macam penyakit jantung, penurunan dari kalium ekstraseluler, atau perubahan dari sistem saraf otonom. Aktivitas terpicu atau triggered activity merupakan inisiasi impuls pada serabut otot jantung yang disebabkan oleh pasca depolarisasi yang terjadi oleh karena mendahului impuls atau serangkaian impuls sebelumnya. Nah, pasca depolarisasi merupakan gerakan mendepolarisasi pada potensial membran yang mengikuti upstrok potensial aksi sebelumnya, yang mana itu bisa terjadi awal selama fase repolarisasi dari suatu potensial aksi atau early after depolarization atau EAD, atau lambat late after depolarization atau DAD. Saat kedua tipe ini cukup besar untuk mencapai ambang potensial aksi untuk aktivitas dari arus ke dalam yang berulang, suatu potensial aksi yang baru itu dibentuk, oleh karenanya disebut terpicu. Mekanisme aktivitas terpicu atau triggered activity itu dikaitkan dengan gangguan pemulihan atau repolarisasi. Irama terpicu dibentuk oleh interupsi dari repolarisasi sel jantung yang disebut pasca depolarisasi. Pasca depolarisasi itu bisa mencapai ambang dan memicu sebuah potensial aksi dini selama repolarisasi. Pasca depolarisasi yang terlambat atau delayed after depolarizations atau DADS itu sudah didapatkan pada jaringan atrium mamalia yang berbeda dan sel-sel yang terekspos stres mekanis, digitalis, atau stres neurohormonal. Takikardi atrial multivokal merupakan suatu hasil dari automatisitas terpicu yang diinduksi oleh DAD. Pasca depolarisasi dini sudah diamati terjadi pada miokard atrial manusia dan miosit vena pulmonalis. Mekanisme aritmia yang paling umum adalah re-entry. Sirkuit re-entry pada manusia itu terdiri dari atrium, avenot, ventricle, dan jalur aksesoris. Pada pasien dengan takikardia AV re-entry bisa terjadi pada beberapa bentuk. Sebagai bentuk yang paling sederhana, itu terjadi eksitasi repetitif dari suatu bagian jantung dan mengakibatkan konduksi dari impuls elektrik sekitar halangan khusus pada area sirkuit yang tetap. Hal ini disebut takikardia reintrant, yang mana inisiasinya membutuhkan blok konduksi unidireksional pada satu kaki sirkuit. Blok unidireksional itu bisa terjadi sebagai bentuk akselerasi dari detak jantung atau blok dari impuls prematur yang menimpa